Akhirnya saya berangkatlah ke Kalimantan, dan yang paling mengesankan gitu ya, pertama kali datang tuh saya ngelihat nih, ayah ngocornya di sini. Nah di situ kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Faiza bersama Ibu dan Adik Hana. Ya, sore ini kita lagi ada di depan rumah dan rencananya nanti mau ngocor pupuk organik sama ayah. Dan sekarang ayahnya lagi ngajar di 5A. Jadi masih belum pulang ya. Sambil nunggu ayah kita ngobrol sama adik Hana. Yuk Adik Hana sini ya. Halo, ini adik Hananya. Adik seneng nggak kalau di syuting? Seneng. Oh seneng katanya. Kenapa kok seneng? Ya seneng. Ya seneng. Kalau nggak di syuting seneng nggak? Seneng. Hah? Seneng di syuting. Kalau di foto seneng nggak? Seneng. Oh, seneng. Jadi adik Hana suka action ya. Iya dek. Coba actionnya gimana? Tunjukin di situ. Tunjukin coba berdiri. Kalau action gimana? Coba tunjukin. Malu. Masa malu? Tuh. Ya jadi adik Hana seneng kalau di syuting, kalau di foto ya. Itu teman-teman. Sini adik. Adik Hananya nggak mau lihat. Oh ya, ini adik anak. Jadi kalau saya lagi bikin video sama ayah, adik anaknya dicuekin, marah dia, cari perhatian. Kayak kemarin ribetin, minta minum, minta pulang ke rumah, minta minum. Oke, sambil nunggu ayah kita akan cerita-cerita ya, gimana saat saya pertama kali kesini ya. Waktu kemarin kan ceritanya awal-awal transmigrasi gimana. Nah saya datang ke sini di tahun kedua ya teman-teman. Nah itu gimana cerita saya. Ya. Nah sambil nunggu ayah kita cerita-cerita. Jadi waktu itu ada teman ayah yang di sini ya, warga SP5 ini pulang kampung ke Jombang ya. Nah waktu itu ayah telepon ke saya, coba bareng sama temen itu kalau mau ke Kalimantan gitu, ikut saya. Oh iya gitu. Rumahnya di mana ya? Akhirnya dikasih tahu lah alamatnya. Ternyata rumahnya itu nggak jauh dari rumah saya, cuman beda desa aja, satu kecamatan tinggalnya. Gitu. Jadi saya ke sana, terus akhirnya saya berangkatlah ke Kalimantan bersama beliau. Dan dia juga warga SP5. Cuman beda jalur ya. Kalau saya di jalur 2, dia di jalur 5. Nah itu orang SP5 yang saya kenal pertama kalinya. Saat saya datang sini, saya naik pesawat ya teman-teman. Saya turun di Bandar Udara Juwata sana di Tarakan. Kemudian naik speed, saya lupa ya berapa jam ya naik speed, lama sih lumayan gitu. Terus turun di dermaga SP5 ya, yang kalau teman-teman mau nyebrang mau ke Tanjung Selor ya, di situ kan ada tambangan ya, turunnya di situ teman-teman. Dari sana kemudian diajak naik motor, ada teman ayah yang jemput gitu, jadi naik motor lah ke rumah ini. Sampailah saya di sini. Pertama kali saya nginjak kaki di dermaga waktu itu ya, saya tengok-tengok ngeliat-liat gini-gini. Ini kan suasananya trans gitu kan, kayak semua seperti hijau semuanya, kayak ya banyak pohon gitu ya. Terus kemudian saya diajak naik motor kan, jalan terus akhirnya ketemu rumah dan rumah satu sama rumah lain itu kan sama. Apa begini rumah kita ini nanti gitu? Iya sama kayak gitu, jawab ayah gitu. Oh gitu ya. Terus di mana rumahnya gitu saya tanya. Ya tunggu aja nanti gitu. Udah saya ikutin aja.
sambil saya lihat-lihat tuh rumah-rumah transwan. Waktu udah belok ke jalur gitu ya, coba tebak mana rumahnya gitu ya, ayah tanya gitu. Karena ceritanya ayah waktu itu ayah lagi tanam kates, jadinya saya lihat-liatin aja. Kalau tanam kates berarti kan banyak katesnya rumahnya nih. Terus kemudian itu di depan kayaknya rumah banyak katesnya, itu kah rumahnya gitu. Oh iya gitu ya, akhirnya beloklah ke situ. Sampailah di rumah ini ya teman-teman. Ya saya langsung masuk ke rumah itu ya, bawa barang banyak, capek juga ya karena baru datang. Ya emang kalau rumah yang nempatin laki-laki ya berantakan seperti itu ya udah saya maklum aja jadi berantakan. Tapi saya cuekin aja, saya tinggal tiduran waktu. Dan yang paling mengesankan gitu ya, pertama kali datang tuh saya ngelihat air teman-teman, air ya. Dan saat itu saya mau mandi, saya lihat air gitu ya. Dan ayah bilang, emang mandinya di mana ini gitu, saya kan tanya. Nah, kan WC-nya di situ, terus kamar mandinya di mana? Mandinya di mana? Saya gitu. Kamu udah mandinya di sini aja gitu ya. Udah, terus mandinya pakai air apa? Saya lihat gitu. Mau air apa gitu? Ini air sumur, yang ini air profil gitu kan. Saya liatin aja tuh airnya, ini air profil bening, air sumurnya warnanya kayak gini. Saya lihat air tuh kayak lama gitu ya. Terus ya ayah ya mungkin ngerti gitu ya, mau mandi air profil aja tuh. Terus air profil ini dipakai apa gitu, ini dipakai masak gitu kan. Nah terus kalau saya habisin buat mandi terus masak pakai air apa gitu, ya nggak tahu gitu kan ya. Jawabannya ya nunggu hujan gitu katanya. Ya udah saya mandi air sumur aja gitu. Akhirnya ya udah saya siap-siap mandi. Nah di dalam kamar mandi itu ya itulah cerita yang paling berkesan pertama kali datang ke sini. Kamar mandi itu lama banget saya mandangin air itu. Nih air, saya beneran nih mandi air kayak gini gitu kan. Kalau di Jawa tuh airnya kan bening. Dan di situ waktu itu airnya kalau sekarang sih mendingan ya warnanya coklat gitu kan. Kalau dulu warnanya agak-agak hitam gitu teman-teman. Terus ada kayak warna kilau-kilau. Kalau misalnya teman-teman ngasih bensin ke air, nah itu kan biasanya ada kilau-kilauan warna-warni gitu. Nah ada kayak gitu, nah warnanya agak hitam. Dan saya liatin aja terus tuh air itu, nih beneran nih saya mandi pakai air ini air kalau dipakai mandi bisa bersih nggak ya gitu, bisa bersih nggak ya badan saya nih gitu. Ya saya liatin aja terus ya, lumayan lama gitu ngeliatin air. Dan ujung-ujung akhirnya saya juga mandi juga waktu itu. Akhirnya mandi lah pakai. Dan apa yang saya rasakan setelah mandi air sumur itu, badan saya gatal-gatal teman-teman ya, lumayan lah gatal-gatal. Aduh, gimana ini ya kayak gini nih, airnya kayak gitu, nggak ada pilihan gitu kan ya. Di sungai juga. Kalau mau ke sungai juga gimana caranya saya mandi di sungai, saya belum pernah mandi di sungai, caranya kayak apa gitu kan. Terus mending mandi di air sumur di kamar mandi kan, dibikin sendiri. Karena kita orang Jawa terbiasa mandi di kamar mandi, nggak mandi di sungai gitu. Tapi airnya seperti itu. Kemudian saya mikir, kalau badan saya gatal-gatal ini gimana cara saya mandi supaya enggak gatal ya dengan air kayak gitu. Akhirnya saya coba kalau saya pakai sabun 2 kali gitu. Jadi saya mandi saya pakai sabun tuh 2 kali. Ya lumayan sih gatal-gatalnya berkurang. Akhirnya lama-lama ya alhamdulillah sudah beradaptasi dengan air sumur yang warnanya macam itu. Dan alhamdulillah sekarang sih agak lumayan warnanya coklat, dan kadang-kadang juga lumayan bening gitu ya airnya. Untuk respon warga Telan di sini waktu saya pertama kali datang, alhamdulillah semuanya responnya baik ya. Mereka menerima saya dengan tangan terbuka ya, mereka seneng lah. Jadi saya ngerasa
betah di sini karena tetangga-tetangga pada baik semua sama saya. Itu cerita awal saya waktu saya pertama kali datang ke sini. Nah, dan pada waktu itu ayah belum tanam jambu tapi masih tanam pepaya atau kates. Ya, katesnya jenis kates Kalina atau California Indonesia Kalina itu ya katanya. Sepertinya ayah sudah datang, kita siap-siap untuk ke kebun ngocor pupuk organik kegiatan hari ini. Yuk, udah datang. Yuk kita tunggu dulu. Ini airnya sudah siap mau dicampur sama ayah sama kemarin yang hasil fermentasinya. Jadi ini sudah siap teman-teman, ini pupuknya dan ini airnya. Nah ini mau dicampur sama ayah dengan pupuknya ini. Hasil fermentasi yang kemarin itu 20 ml. Jadi ada takarannya di situ. Jadi botol yang kemarin tuh botol si pupuk organik itu sudah ada takarannya di situ. Untuk milinya sudah ada ukurannya. Nah, begitu kelihatannya di sini. Kemudian ini 2 liter. Jadi ayah butuh 2 liter untuk ngocor tanamannya. Ya ini mau diambil sama ayah, mau dicampur. Jadi ini mau bikin apa ya, biangnya gitu, nah katanya mau dibikin biangnya. Lagi dicampur ya. Itu 20 ml gitu teman-teman, campur di air 2 liter. Nah ini air campuran ini nanti akan dikocor ke jambu, yang pohon jambu yang akan diuji cobakan. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Kita sekarang pergi ke pohon jambunya. Yuk teman-teman, kita ke sana. Ini lagi ada di depan rumah. Jadi pohon jambunya deket aja dari rumah, nggak terlalu ke belakang. Dia posisinya ada di kebun bagian depan, jadi nggak jauh dari rumah. Nih kita lagi jalan ke sana. Dan ini kata ayah rencananya ngocornya ini dibikin 4 titik tempat untuk ngocor si pohon jambu. Nah ini kita lihat nanti titiknya ada di mana. Nah setiap titik ini dikocornya 200 ml teman-teman ya. 1 gelas aqua itu ayah ukurannya 200 ml nya. Ini 1 di situ. Dan yang 2 di situ. Kedua, dan yang ketiga. Nah ini jarak dari pohon dan tempat ngocor berapa senti ya itu? Nggak sampai 1 meter kayaknya ya. Sekitar 70 cm ya pohon jambunya yang sudah dikocor. Kita nanti nunggu sekitar berapa hari ya, 2 mingguan. Kita 2 minggu nanti dikocor lagi. Oke, ini pohon jambunya yang kita tinggal dan kita mau beralih ke pohon jambu yang normal. Bagaimana kalau ke pohon jambu yang normal, pertumbuhannya, pengaruhnya seperti apa? Yuk kita ke sana dulu. Ini pohon jambu yang normal teman-teman, dan ini buahnya banyak ya. Itu yang bungkus-bungkus plastik warna putih itu buahnya, yang tadi tidak ada. Yang ini banyak sekali. Ini mau dikocor sama ayah. Nah itu ayah sudah mulai mau ngocor dia. Nih ya, kita lihat. Nah itu
itu pangkal pohonnya, dan ini ayah ngocornya di sini. Nah di situ, kemudian yang pertama, terus kemudian yang kedua di situ ya, yang ketiga di sana tuh, yang ketiga, dan yang keempat ini agak rimbun ya, karena dia normal tumbanya jadi rimbun daunnya, nggak kayak yang tadi. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, beda ya sama kayak yang tadi, dia lebih ngocornya lebih dekat ke pangkal pohonnya ya, ke induk pohonnya, apa sih bahasanya itu. Nah beda, ini agak jauh, yang tadi sekitar jarak 70 cm, ini sekitar 1,5 meter. Nah mungkin nanti kita tanya ke ayah ya. Oke, itu ayahnya. Ayo kita tanya dulu ke ayah. Nah itu tadi kita lihat sudah kan ya, ngocornya sama-sama 4 titik, cuman jari pangkal pohonnya itu kok jaraknya beda. Apa itu yang bikin beda? Jadi saya beritahu ngapa kok ngocornya kok nggak sama jaraknya. Sebenarnya kalau ngikuti teori itu bahkan lebih panjang jaraknya, tidak apa-apa karena patokannya itu ini daun ranting yang ini. Ketika rantingnya panjang, jadi teorinya ngikuti teori itu ada di situ bisa nah seandainya contohnya, nah ini sudah sampai segini, berarti akarnya itu kurang lebih di sini ya, jadi kurang lebih di sini sudah nyaut. Jadi ukurannya ini, karena saya biar enak untuk mengendalikan gulma ketika dipupuk, nanti kan pasti yang ada pupuknya itu subur, jadi gulmanya itu saya enak untuk mencabutinya ya, biar nggak ganggu tanaman, karena itu tujuannya adalah pupuk untuk fokus ke tanaman. Jadi kalau ketika tumbuh gulma di sekitar pupuk yang saya kocor tadi itu enak untuk merawatnya, jadi pupuknya dicabuti biar konsentrasi ke tanaman. Ini nanti ngocor lagi kapan ya ini? Jadi ngocornya interval waktunya 2 minggu lah, jadi 2 minggu atau 15 hari nanti dikocor lagi sambil melihat perkembangan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan ayah. Jadi kita tunggu sekitar 2 minggu, nanti kita bikin vlog lagi tentang pupuk organik, uji coba pupuk organik ya teman-teman. Jadi itu tadi kegiatan kami hari ini, ngocor pupuk di pohon jambu. Oke, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Adik dadah. Oh, adik marah nggak mau nih? Adik tuh suka action teman-teman nih. Dia marah karena udah diajak dadah. Dadah. Ya, Diana sudah cantik ya. Dadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.